Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga semua cabai di Kota Semarang naik. Cabai rawit merah dijual Rp90.000 per kilogram. Warga binaan Rutan di Salatiga mendapatkan ilmu agama dan belajar mengaji agar tidak mengulangi perbuatan kriminal setelah keluar dari rutan. Sulit dilepas dan menyebabkan bengkak, tim pemadam kebakaran melepaskan cincin dari jari seorang pria di Kabupaten Sragen. Kasus COVID-19 kembali muncul menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mulai menyiapkan sejumlah rumah sakit untuk isolasi setelah 3 orang warganya positif terpapar COVID-19. Setelah COVID-19 sekian lama zero atau 0 kasus di Kota Semarang, di penghujung tahun 2023, 3 warga Kota Semarang kembali terkonfirmasi COVID-19. 3 warga tersebut tinggal di kawasan Banyumanik, Tembalang, dan Mijen. Kini mereka melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pantauan petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang. Untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19, Wali Kota Semarang mempersiapkan langkah mitigasi, mulai dari mempersiapkan sejumlah rumah sakit untuk perawatan, isolasi hingga rujukan, serta menyediakan logistik termasuk antigen, PCR, dan vaksin. Dinas Kesehatan juga diminta menelusuri warga yang kontak langsung dengan 3 orang yang terpapar COVID-19 tersebut, agar penyebaran tidak semakin meluas. Meminta pada rumah sakit untuk menyiapkan ruang isolasi. Ya memang kita berharapnya sih jangan sampai terjadi gitu, tapi kan kita lebih baik prepare untuk menjaga mitigasi terkait kasus COVID. Kemudian juga persiapan penyediaan alat, juga pemeriksaan antigen dan PCR. Wali Kota juga meminta warga untuk tenang dan tidak panik. Warga diminta untuk kembali menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kasus COVID-19 kembali menjadi sorotan publik setelah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Warga binaan Rutan kelas 2B Salatiga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama dan belajar mengaji. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan kriminal setelah keluar dari rutan. Para napi atau warga binaan di Rutan kelas 2B, Kota Salatiga yang beragama Islam, mendapatkan ilmu agama dan belajar mengaji setiap hari. Mereka membaca Al-Quran bersama-sama dengan harapan agar tidak mengulang kembali perbuatan kriminal yang pernah dilakukan. Dan setelah keluar rutan juga bisa mengajarkan ilmu agama yang telah diterima dari dalam penjara. Ilmu agama diberikan agar warga binaan dapat mengubah kepribadian menjadi lebih baik, serta mengubah sifat serta karakter dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi. Inspektur Jenderal Kemenkumham RI yang datang berkunjung memberikan tausiah di rutan tersebut. Penghargaan diberikan kepada warga binaan yang telah selesai membaca kitab suci Al-Quran atau Khatam. Tadi memberikan beberapa motivasi kepada warga binaan untuk mereka selepas ini mulai membina diri dari sini sampai dengan keluar menjadi lebih baik lagi. Bahkan nanti kalau keluar ke sana dapat mempengaruhi teman-teman yang lain yang masih jalannya agak sesat menyimpang, supaya mereka ada di jalan yang lebih baik dan supaya mereka bisa bahagia dunia dan akhirat. Diharapkan kegiatan keagamaan di dalam rutan mampu mengubah perilaku warga binaan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindakan kriminal yang dilakukan pada masa lalu. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.
Sebuah cincin dari batu akik berhasil dilepaskan tim damkar Sragen dari jari tangan seorang pria. Tangan sang pemilik cincin sempat bengkak karena sulit melepaskan cincin. Setelah dipotong dengan gerinda kecil, akhirnya cincin batu akik lepas dari tangan warga bernama Sulardi. Sulardi sebelumnya harus dirawat di Puskesmas Masaran 1 Sragen lantaran tangannya bengkak karena cincin sulit dilepas. Petugas puskesmas harus melakukan bius lokal karena cincin sulit dilepas lantaran tangan korban bengkak. Dilepas sendiri ya? Minggu belum pernah. Waktu mulai sakit itu pas saya lepas tuh saya pindah tuh kayaknya ada bisikan tuh suruh balikin lagi ya bayarnya naik. Akhirnya kena copot. Lo kok minta bantuan ke puskesmas? Hah? Minta bantuan ke puskesmas? Karena bengkak itu loh. Petugas butuh waktu 20 menit untuk melepaskan cincin. Kondisi tangan korban yang sudah bengkak membuat proses pelepasan membutuhkan waktu. Dan untuk proses pelepasan kendalanya itu cuman si korban ini merasa sakit. Karena kita minta dari pihak puskesmas untuk antibius biar rasa sakitnya itu hilang. Dan setelah itu kita proses seperti biasa pakai tang, grinder dan alat yang lain seperti pinset. Dipotong ya Mas akiknya tadi? Ya, untuk estimasi kalau cincinnya itu kan terlalu besar, medianya cincinnya terlalu besar. Jadi kita estimasi untuk potong di bagian depan. Warga diimbau untuk tidak segan-segan menghubungi petugas damkar jika mengalami kesulitan, termasuk melepas cincin atau anting yang sulit dilakukan secara mandiri. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Menyambut Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember di Kota Tegal, digelar pelatihan dan uji kompetensi rias pengantin modifikasi muslim bagi ibu rumah tangga. Kegiatan dilakukan untuk memberikan manfaat kepada peserta yang sebagian besar ibu rumah tangga yang belum memiliki keterampilan. Taman Bacaan Masyarakat dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Syakila Kerti Kota Tegal bersama DPP, Asosiasi Ahli Tata Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia, menggelar pelatihan dan uji kompetensi rias pengantin modifikasi muslim bagi kaum ibu rumah tangga. Kegiatan dilakukan untuk menyambut Hari Ibu dengan tema tentang Mutiara Berkah. Kegiatan digelar selama 3 hari di Kota Tegal dan diikuti oleh 115 peserta dari Tegal dan berbagai daerah lainnya. Terdapat 34 kota yang sudah dikunjungi untuk pelatihan dan uji kompetensi, antara lain Jakarta, Bandung, Sumatera, Maluku, dan Makassar. Seiring perkembangan zaman, banyak anak muda atau remaja putri yang kini terjun ke dunia tata rias. Melalui pelatihan riasan inilah diharapkan bisa menjadi bekal untuk berwirausaha. Pertama kita untuk melestarikan pengantin untuk Indonesia ini. Keduanya dalam rangka pengembangan zaman ini kita harus mengikuti pengembangan yaitu memodifikasi pengantin yang sudah ada. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat yang terkendala biaya untuk menggunakan jasa perias. Jasa ibu-ibu bisa digunakan tentunya dengan harga terjangkau. Perlu adanya peningkatan mutu dalam layanan, khususnya layanan pengantin. Karena hasil dari pembinaan pada warga belajar, nanti hasilnya akan saya terjunkan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu apabila mereka kesulitan dalam dana, rias pengantin, gitu loh. Digelarnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bekal merias kepada peserta yang sebagian besar ibu rumah tangga yang belum memiliki keterampilan. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.